mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau katakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganmu kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri ke-10 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, dan Eli Burhan sebagai Bu Kadir. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-9 telah diceritakan, Jail Singgih merasa telah berhasil membunuh Restu Singgih dengan racun ular yang dicampur dengan air minum. Sedikitpun Jail Singgih tidak curiga kalau Restu Singgih hanya berpura-pura mati saja. Aku harus cepat membuang mayat Restu jauh-jauh. Tapi jangan saat ini. Aku takut ada orang yang melihatnya. Sebaiknya aku periksa dulu keadaan di luar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku takut kalau Bu Kadir muncul tiba-tiba. Sebaiknya aku lihat dulu di kamarnya. Nah, aku sudah ada di depan pintu kamar Bu Kadir. Aku intai saja dari lubang kunci pintu kamar ini. Rupanya Bu Kadir masih tidur di kamarnya. Tidak biasanya sudah siang begini dia masih tidur. Tapi kebetulan sekali. Aku harus cepat membawa mayat Restu itu pergi dari kamarnya. Jail Singgih melangkah tergesa meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamar Restu Singgih. Jail Singgih kemudian membungkus tubuh Restu Singgih dengan kain. Setelah itu, laki-laki itu mengangkat tubuh adiknya itu dan meletakkannya di pundaknya. Mayat Restu sudah aku letakkan di punggungku. Kini aku harus cepat membawanya pergi. Jail Singgih kemudian melangkah keluar kamar. Hingga akhirnya dia berhasil keluar rumah dengan selamat. Jail Singgih cepat-cepat menuju ke kereta kuda. Dan Jail Singgih kemudian cepat-cepat meletakkan tubuh adiknya itu ke atas kereta kuda. Dan kemudian...
harus cepat membuang mayat Restu. Dan aku harus cepat kembali agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Itu sebuah sungai besar. Mayat Restu akan aku buang ke sungai itu saja. Itu lebih aman, karena mayat Restu akan terbawa air sungai nantinya. Tamatlah riwayatmu, Restu. Ini namamu sudah akan dilupakan orang selamanya. Ini kau tidak ada lagi di dunia ini. Aku bebas. Aku bebas memiliki Nilam sampai mati. Dia harus menjadi milikku selamanya. Karena tidak ada lagi orang yang menghalangi aku. Tidak ada lagi Restu Singgi si pengacau itu. Akulah Jail Singgi yang berhak memiliki dia. Akulah yang berhak. Nilam. Nilam, kau menjadi milikku. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Kau tidak akan bisa lari dariku. Orang yang kau harapkan dan kau cintai sudah tidak ada lagi. Selamat tinggal, Restu. Ternyata riwayatmu sampai di sini saja. Tenanglah kau di dalam sungai itu. Jangan ganggu aku lagi. Kau akan selamanya hingga mayatmu busuk di sungai itu. Sebentar lagi hari perkawinanku akan tiba. Nilam akan menjadi istriku selamanya. Dia akan aku bawa ke rumahku. Aku harus kembali ke desa Plet, desa kelahiranku. Aku akan tinggal bersama Nilam selamanya di sana. Dan Restu, sudah siang. Bangunlah, Den. Dan Restu, Den. Kenapa tidak ada jawaban? Apakah Den Restu masih tidur? Tapi rasanya tidak mungkin. Dia sering bangun pagi-pagi sekali. Den Restu, Den. Den Restu. Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Aku penasaran sekali. Biar aku buka saja pintu kamar ini. Kemana Den Restu? Pecahan gelas. Bekas apa gelas itu? Aneh. Mencurigakan sekali. Sepertinya di kamar ini sudah terjadi sesuatu. Tapi kemana Den Restunya? Sebaiknya aku panggil Jail Singgi saja. Bukadir segera meninggalkan kamar itu, dan kini dia tiba di depan kamar Jail Singgi. Kembali Bukadir mengetuk pintu kamar itu sambil memanggil-manggil Jail Singgi, tetapi tidak ada jawaban. Bukadir kemudian membuka pintu kamar Jail Singgi. Jail Singgi juga tidak ada. Kemana mereka sebenarnya? Tampaknya mereka mengalami sesuatu. Ya, pasti di antara mereka sudah terjadi sesuatu. Kakak beradik itu tidak ada di kamarnya. Nilam. Ya, sebaiknya aku temui dia di kamarnya. Aku akan memberitahu dia. Nilam, maaf, aku mengganggumu. Aku hanya ingin memberi tahumu dan Restu dan Jail Singgi tidak ada di kamarnya. Mereka hilang entah kemana. Dan saya curiga kalau di antara mereka sudah terjadi sesuatu. Mereka pasti mempunyai masalah. Saya melihat di kamar dan Restu terdapat pecahan gelas. Saya curiga sekali. Saya yakin mereka pasti sudah berselisih. Oh, Restu, apakah kau
akan mengulangi perkelahian dengan Jaya Singgi. Aku khawatir. Kalau benar yang dikatakan Bukadir itu, kemana mereka perginya? Mereka pasti sudah berkelahi. Aku khawatir Jaya Singgi yang memulainya. Karena dia memang dendam dengan Restu. Dia seolah tidak suka Restu ada di antaranya. Nilam, saya hanya menyampaikan itu saja. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Saya takut dia akan kenapa-napa. Bukankah hari perkawinan kalian sudah dekat? Saya permisi. Saya akan mencari mereka. Restu. Oh, kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak sekali? Tapi aku berharap tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Jaya Singgi, kau dari mana? Maafkan saya, Bukadir. Saya pergi tanpa bilang. Saya baru saja ke induk kampung. Ada keperluan sedikit. Apakah kau tidak bersama Restu adikmu? Apakah kau tidak melihat dia? Restu? Ya, Memangnya dia tidak ada? ya. Aku kira dia pergi denganmu. Aku khawatir kalian sedang berselisih. Saya tidak bersama dia. Saya tidak tahu di mana dia. Saya pergi hanya sendiri. Memangnya ada apa dengan Restu? Dia tidak ada di kamarnya. Sepertinya dia pergi. Dan aku curiga sekali. Karena aku lihat di kamarnya banyak berserakan pecahan gelas. Kukira kalian sudah berselisih. Tapi nyatanya kau sendiri tidak tahu kemana Restu itu. Sungguh, saya tidak tahu kemana dia perginya. Saya baru saja kembali. Apakah karena dia memang pergi tanpa bilang siapa-siapa? Karena dia sudah tahu kalau hari perkawinan kalian sudah beberapa hari lagi. Dia pernah mengatakan pada saya bahwa dia tidak akan bisa melihat perkawinan itu. Dia akan pergi tanpa memberitahu kemana. Aneh juga dan Restu itu. Apa benar Restu pernah bilang begitu pada Bukadir? Iya. Hanya saya tidak tahu apa sebabnya. Tapi dia bilang dia akan celaka malam itu. Makanya dia harus pergi dan tidak akan ada pada hari perkawinan itu. Mungkin juga begitu. Kita tidak tahu. Barangkali Restu pergi dari sekarang tanpa bilang dengan kita semua. Kukira memang begitu. Tapi Bukadir harus menjelaskan pada Nilam. Jangan sampai Nilam mempunyai perasaan dan pikiran yang tidak-tidak. Dia bisa curiga pada kita nantinya. Baiklah, aku akan jelaskan pada Nilam. Bukadir kembali menemui Nilam Cahya. Setelah bertemu dengan Nilam Cahya, perempuan itu lalu menjelaskan tentang hilangnya Restu Singgi. Apakah benar Restu sudah pergi saat ini? Aku memang tahu dia harus pergi pada saat munculnya bulan purnama nanti. Dia akan berubah wujud menjadi siluman ular berkepala manusia. Dan tidak ada orang yang tahu selain aku. Tapi bukan berarti harus saat ini. Aku curiga Jaya Singgi baru saja kembali dari pergi. Perasaanku jadi tidak enak sekali. Apakah memang Restu pergi? Tapi entahlah. Rasanya aku memang sulit mempercayai kalau Restu akan meninggalkan aku saat ini. Tidak mungkin dia pergi begitu saja tanpa memberitahu aku. Aku tahu dia. Aku mengerti dia. Restu, aku takut terjadi apa-apa padamu. Walau aku yakin kau tidak akan meninggalkanku begitu saja. Aku yakin kau pasti akan kembali lagi. Kau pasti tidak pergi jauh. Aku curiga pada Jaya Singgi. Aku tahu siapa dia. Aku khawatir. Dia bisa melakukan kejahatan dengan caranya sendiri. Tapi aku berharap kau tidak apa-apa, Restu. Kalau sampai saatnya hari perkawinan itu tiba dan kau tidak juga kembali, aku harus pergi mencarimu. Aku takut kau kenapa-napa. Aku takut Jaya Singgi berlaku jahat padamu. Begitulah, Nilam. Saya hanya mengabarkan saja agar kau tidak perlu was-was atau khawatir sekali dengan Den Restu itu. Saya yakin dia tidak akan pergi jauh. Dia pasti akan kembali lagi. Tenangkan saja pikiranmu. Kau sebentar lagi akan melangsungkan hari perkawinanmu dengan Jaya Singgi.
Saya harap kau tidak berpikir yang tidak-tidak. Jangan ganggu segala rencana yang sudah matang sekali. Aku pergi dulu. Tenangkan dirimu ya, Nilam. Perlahan-lahan Bukadir melangkah keluar kamar. Nilam Cahya masih memikirkan nasib Restu Singgi. Walau dia sudah mulai membenci Restu Singgi, tetapi dia tidak bisa membohongi hati kecilnya bahwa dia masih mencintai Restu Singgi. Wah, bagaimanapun, aku harus memikirkannya. Aku perlu berhati-hati. Aku khawatir dia benar-benar sedang mengalami kesulitan apa-apa. Aku takut dia sudah berkelahi dengan Jaya Singgi. Tidak. Restu tidak mungkin kalah jika dia berkelahi dengan Jaya Singgi. Aku tahu kemampuan Jaya Singgi. Kemampuan jauh sekali jika dibanding Restu. Tapi kalau dia main pikir, entah. Tapi aku yakin Restu tidak apa-apa. Dia pasti akan kembali. Dia pasti akan menemui aku lagi. Bagaimana Bukadir? Kau tidak perlu khawatir. Nilam tidak akan apa-apa. Dia nampaknya mau mengerti. Dan dia sepertinya sudah tahu kenapa Den Restu pergi. Tapi dia tetap diam saja. Dia tetap tidak bicara. Tapi bukankah kita sudah mengerti dan tahu kalau Nilam sikapnya sudah berubah menjadi diam membisu? Aku pun sebenarnya memikirkan sikap Nilam itu. Rasanya aku tidak bisa menghadapi dia terus-menerus dengan berdiam diri begitu. Kau harus tetap tabah dan sabar. Mereka tidak tahu kalau mayat Restu sebenarnya sudah lenyap di telan arus sungai. Setelah sebelumnya dia meminum air beracun dariku. Aku aman. Aku bebas. Ini aku tinggal menunggu saat-saat perkawinanku itu. Dan kini aku merasa tidak ada lagi orang yang menggangguku untuk aku mendekati Nilam. Lelah juga aku rasanya malam ini. Aku harus tidur nyenyak dengan tenang. Ada orang mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Siapa itu yang berani kurang ajar? Ketenangan Jaya Singgi untuk bisa tidur nyenyak akhirnya terganggu. Jendela kamar yang diketuk-ketuk dari luar telah membuatnya menjadi khawatir dan takut. Jaya Singgi yang mengharapkan malam itu dapat tidur tenang setelah puas membunuh Restu Singgi akhirnya menjadi ketakutan. Karena secara tiba-tiba jendela kamarnya diketuk-ketuk orang dari luar. Siapa itu yang mengetuk-ngetuk jendela kamar itu? Apakah ada orang di luar? Rasanya tidak mungkin kalau Bukadir. Apalagi Nilam. Pasti ada orang lain yang sengaja mengganggu aku. Tapi siapa? Aneh. Mana mungkin juga orang lain. Perasaanku tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Bulu kuduku berdiri. Aneh. Sepertinya aku sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Apakah itu arwah yang gentayangan yang selalu menggangguku? Oh. Siapa di luar itu? Siapa? Siapa itu? Jawablah! Kenapa kau diam saja? Jawablah! Jangan mempermainkan aku. Kalau kau memang arwah gentayangan, janganlah ganggu aku. Aku tidak mengganggumu. Pergilah kau! Aku rasanya takut sekali untuk membuka jendela itu. Sebenarnya aku penasaran. Aku ingin sekali melihat keluar kamarku itu. Tapi rasanya aku ragu. Jangan-jangan benar arwah gentayangan yang telah menggangguku. Tapi kalau aku diamkan terus, aku tidak bisa tidur. Biarlah. Aku akan membuka jendela kamar itu. Akan aku lihat keluar. Kalau memang orang yang sengaja menggangguku, akan aku hajar dia sampai babak belur. Jaya Singgi melangkahkan kakinya. Tetapi belum sampai dia ke dekat jendela kamarnya, tiba-tiba jendela kamar itu terbuka lebar-lebar dan berayun-ayun. Jendela itu tiba-tiba terbuka lebar. Apakah karena tertiup angin?
Rasanya tadi aku tidak merasakan ada angin. Aku tidak melihat ada siapa-siapa di luar sana. Aneh. Aku tidak mengerti. Siapa yang mengetuk-ketuk jendela kamarku tadi? Kenapa tidak ada orang yang aku lihat? Apakah memang arwah gentayangan? Hei! Siapa di luar? Tampakkanlah wujudmu kalau kau benar-benar arwah gentayangan. Dan tampakkanlah dirimu kalau kau manusia. Ayo! Jangan kau bersembunyi. Keluarlah! Aku tidak melihat apa-apa. Sejenak Jaya Singgih terdiam memperhatikan keluar jendela itu. Tetapi mendadak dia dikejutkan dengan munculnya seekor ular dari luar. Ular itu ular mati dan seperti melompat ke dalam kamarnya. Oh, ular. Aneh. Ular mati. Ya. Ular itu tidak bergerak. Ular itu ular mati. Pasti ada orang yang sengaja melemparkannya ke dalam kamarku ini. Apakah maksudnya orang itu melemparkan ular mati ke dalam kamarku ini? Aku tidak mengerti. Sepertinya ular mati yang sengaja dimasukkan ke dalam kamarku ini mengingatkan aku. Ya, sepertinya pertanda akan terjadi apa-apa padaku. Aku khawatir begitu. Aku yakin pasti ada orang yang sengaja menggangguku. Tapi siapa orangnya? Aku penasaran. Itu bukan arwah gentayangan. Di luar sana pasti ada orang jahat. Aku harus menyiksanya. Akan aku hajar orang itu. Mencari orang itu. Aku harus menemukan orang itu. Kurang ajar. Dia sudah membuatku ketakutan. Dia sudah mempermainkan aku. Keluarlah kau! Cut! Kalau kau berani denganku, jangan kau sembunyi. Ayo keluar! Keluar! Kurang ajar sekali orang itu. Dia harus aku bikin mampus. Dia harus mampus di tanganku. Dia telah berani mempermainkan aku. Ayo, keluar! Rupanya kau benar-benar pengecut. Kau hanya berani bersembunyi. Tampakkanlah dirimu. Lawanlah aku. Hadapilah aku. Ayo, keluar! Aku harus hati-hati. Sepertinya orang itu sengaja menyembunyikan diri. Aku khawatir dia akan membokongku dari belakang. Baiklah. Jika kau memang tidak mau keluar, kau berarti takut menghadapi aku. Kau berani hanya bersembunyi. Kalau saja kau muncul di hadapanku, tamatlah riwayatmu. Jaya Singgih akhirnya kembali masuk ke kamarnya. Dia menutup kembali jendela kamarnya itu rapat-rapat. Tak lama kemudian, kembali Jaya Singgih dikejutkan dengan ketukan di pintu kamarnya. Siapa lagi itu? Pintu kamarku ada yang mengetuk. Apakah orang yang tadi menggangguku mengetuk jendela kamar dan melemparkan ular mati itu? Siapa itu di luar? Jawablah. Aku, Jaya. Bu Kadir? Jaya Singgih, kau belum tidur? Saya tidak mengantuk, Bu Kadir. Saya pusing sekali. Kau kelihatannya seperti emosi. Kau sedang marah-marah. Matamu kelihatan merah sekali. Kenapa kau? Entahlah. Saya baru saja ada yang mengganggu. Tapi saya cari orang itu tidak ada. Kau diganggu orang? Iya. Siapa orang itu? Dan bagaimana mungkin kau diganggu orang? Siapa yang berani datang mengganggumu? Di rumah ini tidak ada orang lain selain kita-kita. Saya juga tidak mengerti. Saya penasaran sekali. Kau bisa ceritakan padaku? Ya. Masuklah ke dalam kamarku. Mereka
Mereka kemudian masuk ke dalam kamar itu. Jail Singgih kemudian menceritakan apa yang baru saja dia alami. Mendengar semua itu, Bukadir menjadi heran. Rasanya saya sulit mempercayai. Apa benar ada orang lain yang sengaja mengganggumu dengan mengetuk jendela kamar dan melemparkan ular mati? Rasanya aneh. Apa kau benar-benar tidak menemukan orang itu? Itulah yang saya tidak mengerti. Saya emosi, Bu. Saya benar akan menghajar orang itu kalau ketemu. Saya harus membuat dia tidak berkutik. Dia sudah berani mempermainkan saya. Tunggu. Rasanya aku curiga. Jangan-jangan... Jail Singgih, apa kau yakin kalau orang yang mengganggumu adalah Den Restu adikmu? Restu? Tidak. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kau sepertinya tahu akan keadaan Restu Singgih. Celaka. Tapi memang tidak mungkin kalau yang menggangguku itu adalah Restu. Restu sudah mati. Restu sudah lenyap. Dia sudah aku buang mayatnya di sungai deras itu. Dia tidak mungkin hidup lagi. Tapi kalau itu arwah gentayangannya, ada kemungkinan memang arwahnya dia. Kenapa Bukadir tiba-tiba bertanya tentang Restu? Kenapa dia mengira kalau orang yang menggangguku itu adalah Restu? Jail Singgih, apakah kau yakin kalau itu memang Den Restu adikmu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Dia bersembunyi, dia pengecut. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Sepertinya dia memang takut menghadapi aku. Kukira dia bukan takut. Dia barangkali sengaja ingin mempermainkan. Tapi dia tetap tidak menampakkan diri. Saya sudah mencarinya ke seluruh tempat di luar. Tapi dia tetap tidak menampakkan dirinya. Saya juga tidak tahu apakah dia itu benar-benar Restu atau ada orang lain. Tapi saya merasa tidak yakin kalau orang itu adalah Restu. Yang saya khawatirkan, kalau ternyata di rumah ini masih ada orang lain yang tidak aku ketahui. Apakah kau menuduhku menyembunyikan rahasia di rumah ini? Atau memang kau curiga kalau di rumahku ini ada orang lain lagi selain kita-kita? Bukankah kau sudah tahu bahwa hanya tinggal aku, kau, dan Nyilang? Semua yang lain sudah pergi. Semuanya sudah tidak ada lagi. Kenapa kau curiga masih ada orang lain? Aku tidak curiga. Aku hanya khawatir. Lalu siapa sebenarnya orang yang menggangguku itu? Tidak. Itu bukan Restu. Bukadir tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kalau Restu sudah aku bunuh dan mayatnya aku buang ke sungai. Memang tidak boleh ada yang tahu. Tidak akan ada orang yang tahu. Sudahlah, Jail Singgih. Hari sudah larut malam sekali. Aku harus masuk ke kamarku. Aku mau istirahat. Permisi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Ada orang lain di rumah ini. Tapi memang iya. Itu memang orang yang menggangguku. Tapi siapa? Aku mendengar suara pintu dipukul-pukul. Tapi suara itu terdengar jauh sekali. Oh iya, sepertinya suara pintu gudang belakang sedang digedor-gedor. Apakah orang yang mengganggu tadi yang menggendornya? Sepertinya orang itu memang sengaja ingin menggangguku. Aku penasaran. Aku harus melihatnya ke gudang itu. Jail Singgih penasaran dengan suara gedoran pintu yang dia dengar itu. Dia yakin suara gedoran itu berasal dari pintu gudang belakang rumah. Jail Singgih kemudian bergerak bangun. Dia bergegas keluar kamarnya. Jail Singgih terus melangkah keluar. Akhirnya Jail Singgih sampai di depan pintu gudang itu. Tetapi aneh, suasana di depan gudang itu sepi. Kurang ajar. Kemana orang itu? Dia sembunyi lagi. Dia lari lagi. Aneh. Kenapa tempat ini sepi dan sunyi? Tadi aku dengar suara pintu gudang ini memang digedor-gedor orang. Pasti orang itu. Tapi dia benar-benar pengecut. Aku sudah dipermainkannya. Kurang ajar sekali. Pengecut! Keluarlah kau! Kenapa kau mempermainkan diriku? Apa salahku? Apakah kau kenal dengan aku? Apakah kau merasa bermusuhan dengan aku? Ayo! Keluar!
Siapa yang telah berani mempermainkan aku? Keluar! Aku tidak tahu apakah itu orang atau hantunya Restu. Kalau memang itu hantunya Restu yang menggangguku, dia pasti akan membalas dendam padaku. Tapi rasanya aku tidak percaya kalau itu adalah hantunya Restu. Itu pasti orang yang tidak aku ketahui. Suara siapa itu? Suaranya menakutkan sekali. Rasanya aku kenal suara itu. Suara itu terdengar dari dalam gudang. Oh iya, itu seperti suara Bakar. Ya, suara Bakar minta tolong. Kenapa bulu kuduku berdiri semuanya? Bakar. Ya, itu memang suara Bakar. Tapi menakutkan sekali. Suaranya seperti suara hantu. Oh, pintu gudang itu terbuka sendiri. Pintu gudang itu benar-benar terbuka sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Aneh. Tapi tadi aku mendengar suara Bakar. Ya. Suara Bakar meminta tolong dan tertawa menakutkan sekali. Suaranya itu tidak wajar. Aku curiga. Apakah memang suara Bakar begitu? Tapi suara tadi memang suara Bakar. Nah, nampaknya di dalam gudang itu gelap sekali. Aneh. Pintu itu bisa terbuka sendiri. Aneh. Mencurigakan sekali. Tadi semula aku menduga kalau ada orang yang menggangguku. Tapi nyatanya... Tapi aku masih penasaran sekali. Aku tidak mengerti dengan semua yang aku alami. Rasanya aku ingin melihat ke gudang itu. Aku harus berani. Aku harus melihat ke gudang itu. Ya. Pintu sebesar itu bisa terbuka sendiri. Rasanya tidak mungkin kalau tidak dibuka dari dalam oleh orang. Pasti ada yang membukanya dari dalam. Aku akan memeriksanya ke dalam gudang itu. Gelap sekali. Aku tidak melihat apa-apa di dalam sana. Hei, apakah ada orang di dalam? Ayo, keluarlah. Apakah kau yang mengganggu sejak semula? Keluarlah kau. Jangan sembunyi. Nampaknya sekali. Aku memang tidak yakin kalau ada orang di dalam gudang ini. Sosok mayat laki-laki. Sosok mayat laki-laki. Itu mayat Bakar. Dia tergantung. Apakah dia mati gantung diri? Atau ada orang yang membunuhnya? Tapi tadi aku dengar suaranya. Ya. Aku dengar suara Bakar meminta tolong dan tertawa menakutkan sekali. Tapi kenapa dia kini menjadi mayat? Dan mayat itu tergantung. Pintu gudang itu tertutup. Tidak mungkin pintu gudang itu tertutup. Pasti ada orang yang menutupnya. Dan mungkin orang itu juga yang tadi membuka-buka pintu gudang itu. Aku harus melihat ke sana. Celaka. Pintu gudang ini tertutup rapat sekali. Pintu ini tidak bisa dibuka. Aneh. Siapa yang menutupnya? Ini jelas. Pasti ada orang yang menutupnya. Dan aku yakin orang itu pasti yang sejak semula menggangguku. Pintu gudang ini benar-benar dikunci. Sepertinya sengaja orang itu mengunci gudang ini. Aku harus bisa keluar. Aku
Aku tidak mau mati di gudang ini. Gudang ini nampaknya tidak mempunyai jalan keluar lagi selain pintu ini. Suara anjing setan. Perasaanku menjadi tidak enak. Dan bulu kudukku semakin berdiri. Ada suara orang memanggilku. Sepertinya itu suara Bakar. Ya, menakutkan sekali. Itu benar-benar suara Bakar. Itu pasti roh gentayangannya. Ya, Bakar sudah mati. Dia sudah jadi mayat. Mayat tergantung di dalam sana. Tapi suara Bakar memanggil-manggilku dan meminta tolong. Itu pasti arwahnya gentayangan. Bakar, kau memanggilku dan meminta tolong. Kau telah dibunuh orang. Siapa yang membunuhmu? Aku takut. Jangan ganggu aku. Pergilah kau. Pergi. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Harus berapa kali aku peringatkan padamu, Jaya Singkih? Bukankah aku sudah melarang? Jangan kau masuk ke gudang ini. Tapi kau seperti tidak mengindahkan laranganku. Apa yang sudah kau lakukan di gudang ini? Jawablah. Maafkan saya, Bukanya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya terkunci di gudang ini. Dan saya melihat di dalam sana ada mayat Bakar bergantung. Kau jangan bermimpi, Jaya Singkih. Aku pemilik rumah ini. Aku tahu akan situasi tempat manapun yang ada di rumah ini. Gudang ini tidak ada mayat. Dan Bakar sudah lama menghilang, tak kemana. Kalau kau melihat mayat Bakar tergantung, itu hanyalah roh halus penghuni gudang ini yang menyerupai dia. Ketahuilah olehmu, gudang ini bukan gudang yang aman. Gudang yang sangat angker dan banyak penunggunya. Maksudku, roh halus. Tapi saya benar-benar melihat mayat Bakar. Kalau Bukanya tidak percaya, Ibu bisa lihat sendiri. Tidak perlu. Aku sudah tahu itu bukan mayat Bakar. Itu pasti roh halus yang menyamar mayat Bakar. Dia hanya mengganggumu saja. Benarkah itu roh halus? Jadi dugaanku benar. Kalau aku diganggu arwah gentayangan. Ya, itu arwah gentayangan. Ayolah cepat kau keluar. Aku harus menutup gudang ini kembali. Baik, saya akan keluar. Dan ingat, jangan sekali-kali kau masuk kembali ke gudang ini. Masuklah sekarang ke kamarmu. Jaya Singkih kemudian meninggalkan gudang itu.
Bu Kadir memperhatikannya dengan rasa tidak senang. Jail Singgi terus masuk ke dalam kamarnya. Tetapi Jail Singgi masih penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti. Aneh sekali. Berturut-turut aku diganggu roh halus. Sepertinya aku punya salah dengan arwah-arwah gentayangan itu. Tapi rasanya aku tidak percaya kalau Bu Kadir mengatakan mayat itu bukan mayat bakar. Itu jelas sekali mayat bakar. Itu bukan roh halus yang menyamar mayat bakar. Aku jadi curiga dengan Bu Kadir. Katanya bakar sejak lama pergi. Jangan-jangan bakar memang mati digantung di gudang itu. Tapi siapa yang membunuhnya? Sementara itu di kamar Bu Kadir, perempuan itu baru saja tiba di kamarnya. Jail Singgi sepertinya curiga kalau mayat yang dia lihat di gudang itu memang mayat bakar. Rasanya aku tidak sabaran menunggu munculnya bulan purnama. Aku ingin cepat-cepat perkawinan Jail Singgi dan Nilam Cahaya cepat selesai. Hari perkawinan mereka tepatnya muncul bulan purnama itu. Tapi rasanya lama sekali. Kalau perkawinan mereka sudah selesai dan bayi yang ada dalam kandungan Nilam sudah lahir, dan bayi itu sudah aku sembunyikan untuk aku jadikan tumbal, mereka harus cepat-cepat aku usir dari rumah ini. Mereka terlalu berbahaya untukku. Rasanya sudah lama sekali perempuan siluman itu tidak datang menemui aku. Tapi walau begitu, aku harus sudah siap dengan tumbalnya yang akan dia minta nanti. Aku khawatir dia datang secara tiba-tiba dan menagih tumbalnya. Karena kalau aku tidak memberikan tumbal, maka kekayaanku akan susut dan lenyap. Dan aku sendiri akan jadi tumbal gantinya. Jauh di puncak Gunung Ciremai, di mana semula kita ketahui setelah Nini Pelet dan Ki Rempak Mayit kalah berkelahi dengan Ki Buyut Manguntapa bersama Dewi Sumbi, gagal untuk mengetahui tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa, akhirnya mereka kembali ke tempatnya di puncak Gunung Ciremai. Kita sudah mendapatkan keterangan dari Ki Rempak Mayit, ayah, bahwa kita harus mendapatkan seorang bayi yang dilahirkan dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa. Kita membutuhkan darah bayi itu untuk kita gunakan melihat dan mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa itu kini. Sekarang kita harus mencari bayi itu. Saya mengerti, Bu. Dan hanya seorang gadis yang kita ketahui masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa itu adalah Nilam Cahaya, Bu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bayi itu dari Nilam Cahaya? Sedang dia kita ketahui belum kawin, Bu. Nilam Cahaya. Ya, gadis itu. Kita harus mencari gadis itu sampai ketemu. Kita harus berusaha bagaimana caranya dia bisa melahirkan. Demi untuk tujuan kita. Dewi. Saya, Bu. Malam ini juga kita harus berangkat. Kita harus mencari Nilam Cahaya itu. Tapi bagaimana dengan wujud Kibo? Kau tidak perlu khawatir, Dewi. Aku akan merubah wujudku kembali sebagai manusia siluman. Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia itu perlahan-lahan wujudnya berubah. Kini nampaklah seorang nenek tua berjubah hitam dengan wajah menakutkan, berdiri memegang tongkat berkepala ular. Ayolah, Dewi. Aku sudah merubah wujudku. Kita harus berangkat mencari Nilam Cahaya. Tunggu, Bu.
Bagaimana dengan Restu Singgi juga? Apakah ibu lupa kalau sebenarnya semula kita mencari dia? Hanya kita gagal membawa dia untuk menunjukkan di mana tempat Ki Buyut Manguntapa gurunya itu berada. Setelah waktu itu, kita berhasil, Bu. Pemuda itu sulit kita pengaruhi lagi. Sepertinya dia akan lebih berbahaya sekarang ini. Hewi, Saya, Bu. yang perlu saat ini kita harus mencari Nilam Cahaya. Rasanya aku sulit tidur. Padahal aku sudah lelah, sudah ngantuk. Apakah karena pikiranku sudah tidak tenang lagi? Ya, aku memang masih heran dan penasaran pada apa yang aku alami malam ini. Semakin lama aku rasakan rumah Bu Kadir ini sepertinya berbahaya. Banyak menyimpan rahasia. Bu Kadir sendiri sikapnya mencurigakan. Dan aku curiga dengan mayat bakar pembantunya yang tergantung di dalam gudang itu. Jangan-jangan Bu Kadir telah membunuhnya. Atau ada orang suruhan dia. Entahlah. Tapi aku memang perlu berhati-hati. Karena aku yakin kalau saat ini ada orang yang sedang mengincar nyawaku. Aku penasaran dengan orang yang menggangguku. Yang mengetuk jendela kamarku dan melemparkan ular mati di kamarku. Itu pasti orang yang mengincar nyawaku. Aku harus berusaha menemukan orang itu. Suara langkah kaki orang di depan kamarku. Siapa itu? Jail Singgih bangun dari pembaringannya. Dia melangkah perlahan menuju pintu kamarnya. Sementara suara langkah kaki yang dia dengar masih terdengar dengan jelas. Suara langkah kaki itu seperti sedang melewati kamarnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langkah kaki siapakah yang didengar Jail Singgih itu? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.